Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Kembali kita membahas materi sejarah peminatan kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan masa lalu dengan masa sekarang dalam sejarah. Sekali lagi saya ulangi, keterkaitan masa lalu dengan masa sekarang dalam sejarah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, ini komponen sejarah ya. Ada 3 komponen sejarah itu. Yang pertama manusia, yang kedua ruang, dan yang ketiga waktu. Komponen sejarah yang 3 ini ya, yang 3 ini, manusia, ruang, dan waktu, itu melahirkan masa lalu sebagai sejarah, masa kini, proses sejarah yang sedang berjalan, dan masa yang akan datang, proses sejarah yang belum berjalan. Mari kita bahas komponen sejarah ini ya. Yang pertama itu manusia. Di dalam sejarah manusia ya, yang pertama dia merupakan pelaku semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Bahasa lainnya, pelaku semua kejadian atau peristiwa sejarah. Jadi kalau tidak ada manusia, maka tidak akan terjadi yang namanya peristiwa, yang namanya kejadian, yang namanya sejarah. Perang Diponegoro terjadi karena ada manusia. Ada POC, penjajah Belanda. Ada Pangeran Diponegoro dengan pengikutnya. Peristiwa proklamasi terjadi karena ada manusia sebagai pelakunya, yaitu Soekarno-Hatta. Ya. Perang kemerdekaan Indonesia bisa terjadi karena ada manusia sebagai pelakunya, yaitu para pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka para sukarelawan, para tentara ya, yang menyebutnya milisi, pejuang, dan ada lawannya, yaitu pasukan Belanda atau tentara Belanda. Ini manusia ya. Yang kedua, manusia terlibat dalam sejarah. Itu otomatis. Karena manusia pelaku sejarah, maka manusia terlibat dalam sejarah. Artinya kalau Anda mengatakan, saya tidak mau melibatkan diri dalam masalah ini. Ketika terjadi perang, katakan perang kemerdekaan, ya, katakan Anda saat itu hidup pada masa perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan itu perang setelah proklamasi kemerdekaan, ya. Seperti agresi militer Belanda yang pertama, agresi militer Belanda yang kedua, ya.
atau perlawanan perang gerilyanya Jenderal Sudirman setelah agresi Belanda yang kedua. Itu perang kemerdekaan. Anda mengatakan saya tidak mau terlibat dalam hal ini. Saya tidak mau memihak kepada Belanda, saya tidak mau memihak kepada Indonesia. Mau netral. Tetap saja Anda terlibat dalam peristiwa tersebut. Walaupun Anda tidak terlibat. Karena ketika peperangan, maka tempatnya itu meluas. Tidak hanya terjadi di tempat tersebut. Katakan tidak meluas, suatu saat peperangan itu akan berdampak. Berdampak rusaknya infrastruktur, bangunan-bangunan, jaringan listrik kalau sudah ada saat itu. Kurangnya logistik, pasokan makanan, kebutuhan makanan. Karena lagi perang, siapa yang mau dagang? Orang takut terkena peluru. Sama kayak sekarang, sedang COVID. Anda tidak mau melibatkan diri dalam hal ini, tapi tetap saja Anda terkena. Karena ada peraturan dari pemerintah, Anda tidak boleh berkumpul, Anda tidak boleh sekolah, kan Anda terkena dampaknya. Jadi manusia terlibat dalam sejarah. Anda melibatkan atau tidak melibatkan diri, Anda terlibat dalam sejarah. Anda tidak mau melibatkan diri dalam urusan politik seperti masa sekarang. Tapi ketika terjadi kebijakan-kebijakan politik, Anda akan terlibat di dalamnya. Ketika pemerintah menetapkan suatu kebijakan di mana rakyatnya harus mengikuti peraturan, mau tidak mau Anda harus ikut. Ya. Jadi Anda tidak melibatkan diri pun Anda akan bisa menjadi korban dari setiap kebijakan-kebijakan pelaku sejarah. Yang ketiga, manusia membuat sejarah. Jadi manusia yang membuat sejarah. Karena manusia pelakunya. Ketika perang terjadi, manusialah yang memulai mengumumkan perang dan manusialah yang mulai pertama kali melakukan perang. Jadi manusia membuat sejarah. Ketika sebuah kebijakan politik itu muncul dan lahir, manusialah yang membuat kebijakan politik tersebut. Maka manusialah yang membuat sejarah. Yang keempat, masih membahas manusia sebagai pelaku sejarah. Yang keempat, sejarah yang kita pelajari sekarang adalah sejarahnya manusia. Kok bisa demikian? Pertama, manusia itu pembuat sejarah. Kedua, manusia juga akan terlibat di dalam sejarah. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, manusia merupakan pelaku dari peristiwa atau kejadian sejarah. Dengan kata lain, manusia itu pelaku sejarah. Maka sejarah yang kita pelajari itu adalah sejarahnya manusia. Hewan nggak mungkin lah kita bikin sejarahnya ya. Sejarahnya monyet, ya kan? Monyet ini lahir di sini, besar di sini, ya kan? Kemudian meninggalnya begini, ya kan? Sedangkan monyetnya banyak ya, kecuali piaraan kamu sendiri barangkali mau dibikin sejarahnya. Tapi siapa yang mau baca, ya kan? Kerajinan, karena tidak ada yang harus diambil manfaat yang lebih besar dari sejarahnya binatang. Terkecuali anatominya, terkait biologinya, itu berbeda untuk pengetahuan. Tapi sejarahnya si monyet mau kawin sama siapa, lahir di mana, berantem sama siapa, ya, perang sama siapa, meninggalnya bagaimana, tidak terlalu penting bagi manusia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Komponen yang kedua dari komponen sejarah setelah manusia adalah ruang. Maaf ya, saya salah ketik itu.
ruang. Ruang itu tempat. Pertama, peristiwa masa lalu yang sering disebut sejarah itu berlangsung dalam batasan ruang, dalam batasan tempat. Artinya ada tempatnya. Perang Diponegoro terjadi tempatnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawanya pun di sekitar Yogyakarta, ya, Magelang sekitarnya. Bahkan lebih mengecil lagi tempatnya. Perang kemerdekaan Indonesia itu terjadi di Indonesia, fokus tempatnya, ya, letak lebih spesifik tempatnya itu di Pulau Jawa. Dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Jadi segala peristiwa sejarah itu ada tempat berlangsungnya, ya. Ada batasan ruangnya. Perang kemerdekaan Indonesia hanya terjadi di Indonesia, di Pulau Jawa. Tidak meluas ke negara lain, ya, di luar Indonesia. Misalnya wilayah Malaysia, atau wilayah Singapura, atau wilayah Filipina, ya. Yang kedua, unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Jadi kalau peristiwa itu ada tempatnya, maka peristiwa itu ada dan nyata. Orang bertanya, peristiwa Perang Diponegoro itu tempatnya di mana? Misalkan orang mengatakan tidak ada, maka peristiwa itu menjadi tidak ada dan menjadi tidak nyata karena tempatnya tidak ada. Tapi orang semua tahu bahwa tempatnya itu di Pulau Jawa. Persisnya di mana? Di Yogyakarta dan sekitarnya. Orang menanyakan, pertempuran 10 November itu di mana? Kemudian kita menjawab, tidak tahu, tidak ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya, itu berarti tidak ada peristiwanya. Semua orang tahu bahwa itu ada tempatnya, yaitu di kota Surabaya. Maka keberadaan tempat itu menjadi penting karena itu membuktikan bahwa peristiwa itu ada dan nyata. Ada Candi Borobudur, ya, sekarang. Orang bertanya, tempatnya di mana? Tidak tahu. Kalau tempatnya tidak tahu, berarti dianggap Candi Borobudur itu tidak ada. Hanya sebuah cerita, hanya sebuah gambar. Tapi kenyataannya memang semua orang tahu bahwa Candi Borobudur itu adanya di Yogyakarta, di Magelang persisnya. Ketika orang ke sana masih berdiri candinya. Nah, itu kan berarti ada bahwa yang namanya Candi Borobudur, bahwa yang namanya bangunan peninggalan kerajaan Buddha di Jawa itu zamannya dinasti Salendra dibangun oleh Raja Samaratungga, ada itu yang namanya Candi Borobudur karena ada tempatnya. Jadi ruang menjadi penting, ya. Nah, unsur yang ketiga dari sejarah yaitu waktu. Setelah pelaku manusia, setelah manusia, kemudian ruang atau tempat, yang ketiga adalah waktu. Waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi. Kalau tidak ada waktu, maka orang akan bingung menentukan batasannya. Contoh, kapan itu terjadinya Perang Diponegoro? Wah, nggak tahu ya kapan itu, ya, karena tidak ada waktu. Paling tidak ya tahun lah. Tahun berapa ya? Wah, entahlah ya. Nggak tahu ya. Nggak ada batasan waktunya. Tapi sejarah menulis ada batasan waktunya. Kapan itu Perang Diponegoro? Tahun 1825 sampai 1830. Selama 5 tahun. Sehingga orang tahu bahwa itu ada, ya. Bahwa Perang Diponegoro itu ada waktunya, yaitu selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai
1830. Orang bertanya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kapan? Kemudian ada orang mengatakan tidak tahu. Tahun berapa itu ya? Ketika orang mengatakan tidak tahu, tidak ada waktunya, maka bingung orang menganggap sejarah itu ada atau tidak, waktunya kapan. Ya. Tetapi semua orang tahu bahwa itu terjadi tahun 1945. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Maka waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi. Nah, itu pentingnya waktu. Yang kedua, sejarah manusia itu tidak lepas dari waktu. Jadi sejarah manusia tidak lepas dari waktu. Karena perjalanan manusia menggunakan waktu. Umur itu kan waktu ya. Anda lahir, kemudian Anda berumur setahun. Perjalanan hidup Anda berumur 5 tahun. Lalu Anda berumur 10 tahun. Anda berumur 15 tahun, terus 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 80 tahun. Katakan Anda paling tua, Anda meninggal. Itu sejarah manusia, tidak lepas dari waktu. Ketika Anda berumur 10 tahun, itu tahun berapa ya? Ketika Anda berumur 20 tahun, itu tahun berapa? Ketika Anda meninggal, itu tahun berapa? Berarti sejarah manusia tidak lepas dari waktu. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, bahasan dari waktu, hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Jadi sekali lagi, hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Hewan tidak termasuk di dalamnya. Manusia bangun tidur, dia bertanya, ini jam berapa? Dia sadar akan waktu. Karena dia tahu pada jam-jam tertentu dia punya aktivitas. Kalau dia anak sekolah, oh iya, saya 6:30 harus sudah ada di sekolah. Berarti jam 6 saya harus siap berangkat ke sekolah. Itu kan dia menyadari akan waktu ya. Kalau dia pegawai di kantor, dia menyadari, oh iya, jam 7 saya harus ada di kantor. Kalau kantornya masuk jam 7 ya. Jam 6 saya harus siap-siap untuk berangkat. Perlu waktu berapa jam saya dari sini, dari rumah ke kantor. Dia menghitung waktu itu. Sehingga dia menyadari betul tentang waktu tersebut, pentingnya waktu tadi. Oh, saya perlu waktu perjalanan paling sedikit itu setengah jam. Berarti kalau dia ngantor jam 7, paling lambat dia 6:30 harus sudah berangkat. Kalau dia pengen aman, jam 6 dia harus sudah berangkat. Jadi manusia, hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Kita lanjutkan ya. Manusia dalam sejarah. Pertama, sejarah merupakan ilmu tentang manusia. Bukan hanya tokoh. Ya, itu salah ketik ya, tokoh. Bukan hanya tokoh penting, tetapi juga masyarakat. Sekali lagi, sejarah merupakan ilmu tentang manusia, dan manusianya bukan hanya tokoh penting saja. Bukan hanya Pangeran Diponegoro saja. Bukan hanya Haji Umar Secok saja. Bukan hanya Kiai Haji Agus Salim saja. Ya. Tetapi masyarakatnya di masa Pangeran Diponegoro pun itu masuk catatan sejarah. Saya lanjutkan. Kedua, manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Jadi manusia hidupnya berkreativitas, melakukan aktivitas dengan segala macam kreativitasnya itu dalam ruang, dalam tempat, dan waktu. Manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Selalu berubah dan berkelanjutan. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan masa lalu. Jadi kita hidup masa sekarang itu akibat dari masa lalu. Maka aktivitas yang masa sekarang kita lakukan itu akan berdampak pada masa akan datang.
Contoh, kalau Anda sekolah bermalas-malas sekarang, Anda akan memetik hasilnya nanti di masa akan datang. Apakah Anda jadi manusia yang berguna atau tidak, itu ditentukan oleh upaya dan aktivitas Anda sekarang. Anda bermalas-malasan, Anda tidak akan menjadi manusia yang berguna. Oke ya, cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.